Sudirman yang selama ini terkucil dari 6 terpidana lain di kasus Vina dan Eki akhirnya mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sudirman itu sudah ada di lapas Bancai. Rupanya Sudirman itu ada membuat surat, dia tidak mau dikunjungi oleh siapapun. Ini Sudirman yang membuat atau dipaksa membuat atau seperti apa Pak Jutek? Saya nggak tahu. Ini yang kami dapatkan. Sudirman membuat surat tulisan tangan. Dia tidak mau dikunjungi oleh siapapun kecuali oleh orang tuanya dan kuasa hukumnya. Lalu singkat cerita, kami entah gimana akhirnya Sudirman menulis tangan mencabut kuasa dari kuasa hukum terdahulu. Kami berhasil datang ke lapas, kami tanya ke Sudirman, apa betul tulisan tangan pencabutan kuasa dia? Dia nyatakan betul. Apa betul ingin menunjuk Pradi menjadi penasihat hukumnya? Oh ya betul. Karena betul, kami buatkanlah secara tertulis pencabutan itu dan kami sodorkan juga surat kuasanya. Baru hari Sabtu kemarin ditandatangani kuasanya kepada tim Pradi di bawah koordinasi saya dengan Bang Ruli. Kemudian saat ini berarti yang mewakili Sudirman bukan lagi Wilson Tambunan ya artinya ya Pak Jutek ya? Iya. Siapa sekarang kuasa hukumnya? Sudah dari tim hukum Pradi, kami termasuk saya. Berarti yang selama ini mempersulit keluarga untuk bertemu itu memang dari pihak Kalapas atau penyidik Pak Jutek? Kami nggak tahu karena itu tulisan tangan Sudirman sendiri ya. Ya tim yang bertemu itu menceritakan bahwa memang betul selama ini dia ditahan di Polda. Intinya apa yang disampaikan bahwa selama ini dia mengaku memukul, bahwa dia ikut membunuh, dia bantah semua. Dia katakan dia tidak pernah memukul, dia tidak pernah terlibat dalam pembunuhan itu, dan dia katakan siap untuk hadir di sidang PK 6 terpidana yang rencananya nanti akan mulai sidang tanggal 4 September. Yang mana yang benar? Pernyataan yang kemarin atau pernyataan yang baru ini bahwa dia tidak melakukan? Untuk mengecek itu bahwa Sudirman ini dalam keadaan normal atau ada gangguan, kami sudah memohon kepada LPSK secara resmi untuk meminta proses perlindungan dan sekaligus assessment. Ya, kami akan daftarkan PK untuk Sudirman. Kami nggak mau berlama-lama, karena ini mereka satu rangkaian satu peristiwa. Iya. Kalau bisa kami akan memohon untuk disatukan sidangnya supaya selesai sekaligus karena kasihan dia. Teman-temannya nanti bebas, dia belum bebas, kan gitu kan. Secara kondisi fisik, kondisi mental, Sudirman seperti apa? Ya, seperti yang kami duga, memang dia bicara seperti kelihatan normal. Tetapi kelihatannya memang daya pikirnya menurut kami ya, menurut tim yang sudah bertemu, kelihatannya daya pikirnya yang agak lambat ya, yang kami lihat ya, yang disebut tidak normal itu mungkin daya pikirnya contoh. Ketika kita cerita sesuatu dalam waktu yang nggak terlalu lama, dia tuh udah lupa apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Makanya kami juga tidak mau mengambil keterangan dari orang yang demikian. Maka kita ingin bertanya. Jadi cerita-cerita dia pun saya nggak berani ungkap, takutnya salah kan, gitu kan? Karena ya ini karena berubah-ubah kan. Wah, ini pelajaran sangat bagus sekali dalam penegakan hukum di Indonesia. Di sini kita bisa melihat bahwa masih ada orang Indonesia khususnya dari kalangan penegak hukum, advokat yang peduli akan keadilan. Tidak dibayar mereka ini, sukarela. Demikian kerjanya keras, cepat, kemudian tidak kenal lelah. Koordinasi ke Jakarta, koordinasi ke LPSK, menjemput bola sampai ke LP, itu tidak dibayar semua. Mereka berkorban waktu, berkorban duit, berkorban tenaga. Baik. Dan justru ini pukulan bagi aparat penegak hukum. Mestinya negara yang harus mengopini orang-orang yang seperti Sudirman ini. Dia dari kalangan tidak mampu, dia mempunyai kelemahan, mestinya negara yang peduli, yang mencarikan perlindungan ke LPSK, yang mencarikan psikolog. Karena orang yang dalam keadaan tidak sehat atau kurang kemampuan apa-apa, maka kesaksiannya itu meragukan. Nah, ternyata dia diperiksa dulu tidak mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan sebagainya. Ini pukulan berat ini untuk aparat penegak hukum dan pukulan berat untuk negara, untuk aparat yang digaji. SOP penanganan dengan kondisi seperti Sudirman ini seharusnya seperti apa Pak Susno? Bukan SOP, undang-undang bahkan mengatakan orang yang diperiksa sebagai saksi itu harus sehat jasmani dan rohaninya. Nah, mestinya orang yang menangkap dia, yang memeriksa dia, yang menyidangkan dia, hakim yang mulia, yang di depan persidangan, tahu kondisi orang kayak gitu kok masih nekat menghukum dia. Nah, inilah untuk kalangan penegak hukum, ya hakim yang menangani dia. Nah, kok menghukum orang kayak gitu. Iya. Nah, jadi
inilah kondisi penegakan hukum kita, memprihatinkan seperti itu. Baik, Pak Susno, kalau kemudian kita sudah mengalami bagaimana sulitnya mencari keberadaan Sudirman sejak kalau tidak salah akhir Juni, hampir 2 bulan hingga saat ini, kemudian akhirnya keluarga bisa bertemu, pengacara kemudian bisa memindah alihkan kuasa hukum ke tim Pradi, timnya Pak Jutek. Bagaimana dari titik ini kemudian memastikan tidak ada lagi keanehan-keanehan atau penghilangan-penghilangan atau kesulitan-kesulitan untuk menemui Sudirman dan memastikan bahwa Sudirman mendapatkan haknya sebagai terpidana sama seperti 6 terpidana lain? Ya, itu hak asasi manusia ya, untuk bertemu keluarga walaupun dia tahanan, walaupun dia terpidana. Hak asasi yang harus diberikan. Saya katakan kalau pengacara atau advokat yang menghalangi itu, advokat itu sudah melanggar hak orang karena kan dibatasi, yang bisa ketemu kata si advokat hanya orang tua, yang lain nggak boleh. Emang apa hak dia? Hak daripada terpidana dilindungi oleh undang-undang. Kemudian ini pelajaran ya, kita petik pelajaran yang baik, mudah-mudahan dengan ditemukannya si Sudirman, diketahui kondisi kejiwaannya, kemudian diketahui bahwa dia tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dituduhkan, yang mengakibatkan dia dihukum, sehingga semua perkara yang dituduhkan kepada terpidana yang sekarang berada di dalam penjara akan terbongkar. Apakah perkara itu ada beneran atau tidak, kemudian kalau tidak ada, bersegeralah untuk diputus PK-nya. Nggak usah menunggu 6 bulan. Dengar-dengar, ini akan masih nunggu 6 bulan, ngapain 6 bulan? Baca berkas gitu aja kok. Nggak usah dibaca berkas aja, kita udah tahu kok, udah lihat, oh itu orang nggak bersalah kok. Harus berapa lama-lama, kasihan lah nasib orang. Kalau nggak cobalah masuk penjara aja 2 hari itu kayak apa rasanya sih? Jutek, ada pengakuan Sudirman yang mengatakan pernah memukul 6 kali. Kira-kira ini akan berimplikasi tidak dengan upaya PK? Betul, saya juga pernah berbincang dengan PH-nya Sudirman terdahulu, Pak Wilson. Ya. Dan memang dia nyampaikan bahwa dia mendengar langsung bahwa Sudirman mengaku, baik di penyidik maupun kepada dia pribadi selaku PH. Ya, penasihat hukum dari Sudirman. Tapi setelah kami mendapatkan ketika kami berkunjung, kami pastikan, kami tanya kembali. Nah, ini dia katakan tidak pernah memukul siapapun, itu kata dia, dan tidak melakukan apapun, dan dia tidak ada di peristiwa itu mengakunya dia. Jadi bahkan kami cek ada banyak keterangan di Sudirman yang intinya inline, ya, selaras sejalan dengan keterangan 6 terpidana lain gitu, Mbak Asia. Iya, saya ingin tahu kira-kira novum seperti apa yang dibawa khusus untuk Sudirman untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan yang dituduhkan, yaitu pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ya, mereka ini kan sama dengan 5 terpidana lain ya. Maksudnya yang ditangkap barangan itu dan Sudirman itu malam itu tidak ada di Bu Nining, tapi dilihat oleh saksi yang lain berada di tempat lain kan gitu. Peristiwa mereka ini kan sama. Jadi karena tidak ada di warung Bu Nining, kepada 5 terpidana yang lain itu adalah yang melihat itu adalah saksi-saksi alibi yang lain. Untuk Sudirman kami juga sudah mendapatkan saksi alibi yang melihat dia bahwa ada di rumah. Jadi berarti kan kejadian itu sama sekali tidak ada. Kesaksian juga tidak ada, baik saksi mahkota, saksi yang disuplit, saksi fakta yang melihat langsung juga tidak ada. Ya berarti memang saya katakan dari awal bahwa ini kan mengadili hantu gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Berarti semua nggak ada. Peristiwa yang diadili itu nggak ada. Baik dari keterangan saksi, baik dari alat bukti yang lain yang nggak ada. Jadi sesuatu peristiwa yang nggak ada. Jadi kita selama ini, se-Indonesia Raya, ini sudah terkuras tenaga dan pemikiran kita terhadap suatu skenario yang tidak ada gitu. Jadi kasus nyatanya tidak ada, kita menghadiri skenario. Skenario itu adalah skenario murahan yang pembuktiannya sangat gampang. Kenapa pembuktiannya sangat gampang? Pertama, saksi nggak ada, saksi faktanya nggak ada, alat bukti saintifiknya tidak ada. Justru alat bukti saintifik yang memperkuat bahwa peristiwa itu tidak ada. Bukan memperkuat, misalnya alat bukti saintifik berupa membuka rekaman pembicaraan atau komunikasi BBM, BZC itu yang ada. Itu bukan membuktikan peristiwa pembunuhan, tetapi justru membuktikan bahwa peristiwa pembunuhan tidak ada. Nah, kemudian alat bukti lain, baik berupa pisau, baik berupa sepeda motor. Kalau ada yang katakan, wah itu bukan kecelakaan lalu lintas, sepeda motornya lecet tapi lukanya berat. Yang kecelakaan itu, yang nabrak itu bukan motor, yang nabrak itu kepala nabrak tiang penerangan jalan.
ya tentunya kepalanya remuk gitu, helmnya pecah. Baik. Jadi artinya ini sudahlah, kalau Sudirman sudah mengaku begitu, nggak ada lagi satupun cantolan dari kaum Bani Inkrah yang mengatakan ini udah inkrah. Udah tamat lah filmnya, gitu, udah selesai nih. Baik, Pak Susno, jadi artinya Anda kalau melihatnya memang cukup optimis bahwa PK ini akan dengan mudah diterima ya? Syaratnya ya, Iya. syaratnya hakimnya harus hakim yang bijak, hakim yang betul-betul membaca berkas, hakim yang betul-betul mengerti perasaan, hakim yang betul-betul mencintai keadilan. Tapi kalau hakim yang model yang dulu, ya saya yakin dia nggak baca berkas itu. Berapa novum kira-kira yang akan dihadirkan khusus untuk Sudirman, Pak Jucek? Paling sedikit ada 12 novum, kemudian saksinya itu kurang lebih mungkin hampir 50 orang yang kami akan hadirkan. Ya. Boleh dibocorin satu, pilih. hanya sama seperti 6 terpidana lain atau ada sesuatu yang spesifik untuk Sudirman? Oh sama lah, karena peristiwanya sama kan. Beberapa ada hal tambahan seperti yang Sudirman tadi saya katakan, yang saksi alibi yang mengatakan Sudirman itu tidak ada di lokasi, dia ada di mana, yang melihatnya siapa, apa yang dilakukan, kan itu yang harus kita hadirkan. Karena waktu itu belum pernah dihadirkan. Yang paling penting nanti kami akan hadirkan Sudirman. Kenapa dulu dia mengaku? Kenapa dulu dia sampaikan? Itu yang kami juga akan hadirkan fakta-fakta itu, karena ini menarik. Karena peristiwa itu kan sering kami sampaikan, yang mengaku itu adalah Sudirman ya sampai terakhir. Ya, kemudian saksi lain kan ada Liga Akbar, Dede, Aib. Ya, yang lain ini sudah mencabut. Tapi yang mengatakan bahwa mereka melihat ya Aib dan Dede sudah cabut. Liga Akbar yang melihat, Liga Akbar sudah cabut, tinggal Aib sendiri. Kemudian tersangka yang mengatakan mengeluarkan 11 nama, diantaranya Sudirman dan Jaya. Jaya sudah cabut, Sudirman sekarang sudah mencabut. Berarti hanya tinggal sendirilah seorang Aib, entah kemana dia. Ya kita tinggal uji aja. Jadi peristiwa ini kalau tetap dipertahankan hanya berarti berdasarkan keterangan Aib, nggak ada lagi yang lain. Alat bukti lain nggak ada, hanya berdasarkan ya visum. Ya visum pun tidak mengatakan apa itu pembunuhan, apakah itu kecelakaan, apakah hanya kematian tidak wajar. Kematian tidak wajar ya itu yang kita uji. Itu saya pikir harusnya apa Pak Susno sampaikan, game over kami juga sampaikan, kalau hakim mempunyai hati nurani dan masih ingin menegakkan kehadiran, harusnya ini mudah sekali. Kalau ini sampai ditolak, ya, menurut saya ini akan bencana hukum buat Indonesia. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi lah kepada kita. Secara formil ini tidak masuk sama sekali kalau dihubungkan dengan 184. Hanya seorang Aib, seorang saksi bukanlah saksi dan tidak didukung saksi lain lagi. Baik. Kan gitu. Ini kan pengakuan dari Sudirman beberapa kali dikatakan di bawah tekanan, di bawah penyiksaan atau kekerasan dari aparat yang memang mendesak bahwa pengakuan itu muncul. Apakah itu juga kemudian akan dimasukkan ke dalam novum? Ya, Sudirman mengatakan saat itu dia disiksa ya tahun 2016 lalu ya. Kami tanya ini, tim kami tanya, kalau itu tim kami tanya apa yang terjadi. Itu betul dia katakan dia disiksa, dia dianiaya, dia ditekan, bahkan ditodong dan dengan pistol, bahkan ada tembakan pistol peluru karet itu betul. Tidak, dia ceritakan itu semua. Ya, 2016 lalu persis sama kepada 6 terpidana lain. Sama, Rinaldi juga mengalami tembakan peluru karet. Dan dia sudah berikan kesaksian itu ke Bareskrim, ke Mabes Polri.